Satu dari dua pelaku pelempar kaca truk yang sempat viral di media sosial ditangkap polisi. Pelaku ditembak karena mencoba melawan petugas. Aksi pelempar kaca truk di Jalan Lintas Sumatera, Aik Ledong Asahan ini viral di media sosial. Pelaku yang berjumlah 2 orang dengan sengaja melempar kaca truk menggunakan batu lalu kabur. Satu dari 2 pelaku berhasil ditangkap petugas di hutan wilayah Toba Samosir. Pelaku mengaku kalau ia nekat melempar kaca truk karena sang sopir tidak memberikan uang yang dimintanya. Polisi masih memburu 1 pelaku lainnya. Bang, apa maksud tujuan melempar batu itu, Bang? Minta uang, Pak. Minta uang. Kau tengok sini. Ya, tengok. Itu mulai dari mana mintanya? Keren. Hanya mulai dari timbangan, Pak. Timbangan. Iya, Pak. Berapa diminta duit pada supir itu? Minta 10. Ini adalah rangkaian peristiwa ya, yang dialami oleh korban. Kebetulan korban profesinya adalah supir truk antar provinsi. Domisili korban ini ada di Lampung. Kemarin mengantarkan barang ke daerah Brastagi. Ya, pada saat di perjalanan korban ini dibuntuti oleh para pelaku, ya, yang salah satunya sudah kita tangkap di sini. Ya. Dan di situ dimintain sesuatu, ya. Dimintain sesuatu karena tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh para pelaku, sehingga para pelaku ini mengejar korban berawal dari daerah Labuan Batu Utara sampai di perbatasan antara Kabupaten Labura dengan Kabupaten Asahan, sehingga para pelaku ini melempar kaca truk. Bagian tubuh manusia terbungkus plastik menggegerkan warga Jurang Mangu, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Saksi menduga bagian tubuh tersebut sudah ada sejak 3 hari lalu. Warga Jurang Mangu, Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Jumat siang digegerkan dengan penemuan sepotong bagian tubuh manusia yang terbungkus plastik. Bahkan saksi mata menyebut bila diduga bagian tubuh ini sudah ada sejak 3 hari lalu dan warga baru mengetahui bila dalam plastik berisi bagian kaki manusia usai mencium bau bangkai dan banyaknya lalat di luar plastik. Kasus penemuan bagian tubuh ini sedang diselidiki oleh polisi. Terus curiga lagi kayak potongan kaki sapi gitu loh. Iya. Cuman kan ke bawahnya belum tahu ya. Dibuka lagi ke bawah. Wah iya kaki manusia karena ada jari-jarinya. Oh jari-jarinya. Kelihatan jari-jari. Kelihatannya itu kanan atau kiri, Pak? Kanan. Kanan ya. Sebelah kanan. Kondisinya gimana, Pak? Kondisi masih utuh. Cuman udah bau. 27 paket sabu seberat 137 gram yang disembunyikan dalam pengeras suara berhasil disita Polres Kendari, Sulawesi Tenggara. Polisi juga menangkap seorang pelaku di lokasi kejadian. Polisi membongkar modus narkoba yang disembunyikan dalam pengeras suara atau speaker. Di dalam speaker, polisi menemukan 27 paket sabu seberat 137 gram. Polisi menangkap pelaku berinisial M, sang pemilik sabu. Tersangka kemudian digelandang ke Mapolres Kendari untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka akan mengedarkan sabu di wilayah kota Kendari dengan cara sistem tempel. Yang berhasil kita amankan, kita sita kurang lebih 137,44 gram dari salah satu tersangka yang kita tetapkan sebagai pengedar atas nama Mir. Pelaku dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Barang bukti ribuan pil ekstasi 2 kg sabu serta senjata api dimusnahkan oleh Badan Pembinaan Hukum TNI. Berbagai barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana yang disita dari oknum prajurit TNI. Inilah berbagai barang bukti hasil kejahatan yang dimusnahkan oleh Babinkum TNI melalui Satuan Auditur Militer. Barang bukti ini disita dari berbagai perkara yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI dan telah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti dipimpin oleh Auditor Jenderal Babinkum TNI Marsma TNI Sujono.
Mekanisme pemusnahan barang bukti sitaan dibedakan sesuai jenisnya. Barang bukti narkoba dibakar dengan mesin khusus, sedangkan senjata api dengan alat penghancur. Untuk barang bukti seperti amunisi dan bahan peledak akan dimusnahkan sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Merupakan kegiatan pemusnahan barang bukti yang menjadi tanggung jawab Kodirektorat Militer 207 Jakarta, yaitu sebagai wujud pelaksanaan perintah Hakim Militer dari Pengadilan Militer 208 Jakarta, bahwa barang bukti yang dimusnahkan adalah barang bukti perkara tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, di mana terpidana adalah prajurit TNI. Pemusnahan barang bukti ini merupakan bukti komitmen penegakan hukum di lingkungan TNI. TNI juga ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa barang bukti yang disita tidak disalahgunakan. Dari Jakarta, Camar Henda, Irfan Herdiansyah, Enggar Bagus, iNews melaporkan. Pemprov DKI Jakarta siap menjadi mediator antara PT Pertamina dan masyarakat terkait sengketa tanah di Pancoran, Jakarta Selatan yang berujung bentrokan. Bentrokan antar warga dan ormas sempat terjadi 2 kali pada 25 Februari dan 17 Maret 2021. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan mediasi terkait sengketa tanah di Pancoran, Jakarta Selatan. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria menyusul bentrokan antar kelompok yang terjadi pada 25 Februari dan 17 Maret. Wagub DKI menjelaskan lahan yang ada di wilayah tersebut memang merupakan milik PT Pertamina dan hendak digunakan. Namun ternyata di atas tanah itu terdapat masyarakat yang sudah bermukim selama puluhan tahun. Lahan yang di Pancoran antara Pertamina dengan masyarakat di sana itu memang merupakan kawasan tanah milik Pertamina. Ya, Pertamina ingin menggunakan, memanfaatkan, namun masyarakat sudah tinggal lama di situ berpuluh tahun. Ini sedang kita carikan solusi terbaiknya terkait kita Pemprov melalui Kota Madia Jakarta Selatan sedang berupaya terus untuk melakukan mediasi. Harapan kita nanti aparat hadir untuk memastikan di sana aman semua, tertib, tidak ada kekerasan di sana dan masyarakat bisa kita carikan solusi untuk mendapatkan tempat yang lain. Ya. Sengketa lahan ini menyebabkan bentrokan antar kelompok warga. Bentrokan terjadi di Jalan Pasar Minggu Raya, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu malam 17 Maret 2021. Terjadi saling lempar batu dan bom molotov antar kelompok warga. Bentrokan mengakibatkan arus lalu lintas dari Pancoran menuju Pasar Minggu dan sebaliknya tidak dapat dilalui. Bentrokan serupa juga terjadi pada 25 Februari lalu. Bentrokan antar kelompok massa juga terjadi di Jalan Pasar Minggu Raya, Pancoran, Jakarta Selatan. Kedua kubu saling serang menggunakan batu dan benda-benda tumpul. Sejumlah orang menderita luka-luka akibat terkena lemparan batu dan benda tumpul. Bentrokan mereda setelah Polres Metro Jakarta Selatan menerjunkan ratusan personil ke lokasi. Bentrokan diduga dilatar belakangi sengketa lahan antara pihak Pertamina dan warga yang berada di Jalan Pancoran Buntu 2. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini lokasi sengketa lahan di Pancoran, Jakarta Selatan, sudah ada rekan kami Disa Amora di lokasi. Ya, Disa, apakah ada penjagaan di sekitar lokasi sengketa? Ya, April, Anissa dan pemirsa, kalau dari pantauan kami sejauh ini tidak ada penjagaan khusus dari pihak kepolisian, hanya warga setempat saja yang terus berjaga mengamankan lokasi ini. Dan menurut pengakuan dari masyarakat, pasca adanya bentrokan yang terjadi pada hari Rabu lalu, kini mereka sudah lebih tenang dan bisa menjalankan aktivitasnya. Meski demikian, mereka masih nampak terlihat khawatir begitu jika terjadi adanya bentrokan lagi. Kita akan lihat situasi di sekeliling saya saat ini. Sejumlah warga ada yang berjualan, beraktivitas, kemudian juga anak-anak bermain.
Dan terlihat di layar kaca Anda juga sejumlah bangunan ini masih berdiri karena informasinya saat ini terdapat sekitar 190 kepala keluarga yang masih memilih bertahan. Sebelumnya ada sekitar 490 kepala keluarga yang bermukim di kawasan ini. Kemudian Anissa, April, kalau Anda lihat ini ada gundukan tanah. Menurut informasi dari warga, ini gundukan ini merupakan bekas dari perobohan sejumlah bangunan di sini yang menurut informasi dari warga pula mereka sebagian ada yang mendapatkan kompensasi dan sebagian pula ada yang sudah pergi begitu saja. Dan tadi kami juga sempat menanyakan kepada warga apa yang diinginkan. Mereka berharap adanya keadilan, kemudian juga transparansi atau keterbukaan, dan mereka tetap menunggu putusan secara hukum. Jika memang ini merupakan lahan dari PT Pertamina, mereka akan bersiap untuk meninggalkan lahan ini. Dan juga sebelumnya dari Pemprov DKI Jakarta sudah angkat bicara terkait dengan kasus sengketa lahan ini. Pemprov DKI Jakarta akan melakukan mediasi antara masyarakat dengan pihak Pertamina terkait sengketa tanah di Pancoran Jakarta Selatan ini, dan Pemprov DKI juga berjanji akan mencarikan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Demikian April dan Anissa. Terima kasih Disa Amora melaporkan langsung dari Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, Disa. Pemirsa, takut divaksin, petugas PPSU sempat ingin kabur. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.